Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Hari ini bersama Bu Feni kita akan belajar tema 3, makanan sehat. Subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Muatan pelajaran IPA dan SBDP. Langsung saja yuk kita mulai pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu untuk IPA, siswa dapat mengidentifikasi gangguan atau penyakit pada sistem organ pencernaan manusia beserta penyebabnya. Untuk SBDP, siswa dapat mengidentifikasi tarian daerah beserta properti tari yang digunakan. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang sistem organ pencernaan pada manusia. Ternyata organ pencernaan jika tidak dijaga dengan baik bisa menimbulkan berbagai gangguan dan penyakit loh. Anak-anak, adakah yang di sini pernah mengalami sariawan? Pasti rasanya sakit ya, perih dan kurang nyaman. Kira-kira apa penyebabnya ya? Nah, materi IPA kali ini kita akan membahas tentang beberapa gangguan atau penyakit pada sistem organ pencernaan manusia. Gangguan pada sistem organ pencernaan yang pertama adalah sariawan. Sariawan merupakan infeksi pada lapisan mulut yang disebabkan oleh jamur atau penyakit karena kekurangan vitamin C. Biasanya ditandai dengan munculnya luka berwarna putih dan terasa perih. Sariawan dapat diobati dengan konsumsi makanan atau minuman yang mengandung cukup vitamin C seperti buah jeruk, stroberi, dan lain sebagainya. Gangguan atau penyakit pada organ pencernaan yang kedua adalah sakit gigi. Sakit gigi terjadi saat pulpa atau bagian tengah gigi mengalami peradangan. Biasanya ditandai dengan rasa nyeri yang muncul di dalam atau sekitar gigi dan rahang. Sakit gigi dapat dicegah dengan cara menggosok gigi secara teratur, minimal 2 kali sehari. Ayo, anak-anak sudah membiasakan sikat gigi secara teratur belum ya? Bu Feni harap kalian sudah menerapkannya. Yang ketiga, penyakit MAH. MAH merupakan penyakit rasa nyeri yang terjadi di lambung yang disebabkan oleh infeksi bakteri, makanan terlalu asam atau pedas, sehingga menyebabkan jumlah asam lambung meningkat dan mengiritasi lapisan lambung. Penyakit MAH dapat dicegah dengan menjaga pola makan secara teratur dan mengurangi makanan yang pedas ataupun asam. Yang keempat, sembelit atau konstipasi. Sembelit atau konstipasi merupakan kondisi sulit buang air besar karena keadaan feses yang terlalu keras. Penyebabnya adalah kurang minum, kurang makanan yang berserat, dan pola makan yang kurang baik. Sembelit dapat diobati dan dicegah dengan konsumsi makanan berserat seperti buah dan sayur, minum air putih yang cukup, serta olahraga secara teratur. Yang kelima, diare. Diare merupakan penyakit yang ditandai dengan sering buang air besar karena kondisi feses yang encer. Penyebabnya adalah konsumsi makanan yang kurang dijaga kebersihannya atau makanan yang terlalu pedas. Penyakit diare dapat diatasi dengan meminum larutan oralit atau larutan gula dan garam, serta meminum obat sesuai dengan resep dokter. Penyakit yang keenam adalah apendisitis atau usus buntu.
Apendisitis atau usus buntu merupakan penyakit pembengkakan atau peradangan pada bagian usus buntu. Penyakit ini disebabkan karena tersumbatnya pangkal usus buntu oleh kotoran atau karena kelenjar getah bening yang membengkak akibat infeksi. Penyakit ini dapat diatasi dengan melakukan operasi pengangkatan usus buntu. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa penyebab gangguan pada organ pencernaan manusia antara lain makan tidak teratur, mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak bersih, serta mengkonsumsi makanan yang telah basi. Sedangkan cara memelihara organ pencernaan makanan antara lain makan makanan sehat dan bergizi, tidak jajan sembarangan, menjaga kebersihan makanan dan minuman, serta mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Demikian penjelasan tentang gangguan atau penyakit pada sistem organ pencernaan manusia. Tentu kita semua tidak ada yang menginginkan keadaan sakit ya. Untuk itu, sebelum terjadi, lebih baik mencegah daripada mengobati. Agar kita mempunyai badan yang sehat dan dapat melakukan aktivitas yang kita inginkan. Salah satunya adalah menari pada pementasan tari. Di Indonesia banyak sekali macam tarian daerah. Di dalam pementasan tari biasanya menggunakan properti agar tarian yang ditampilkan lebih menarik. Lalu, apa sih properti tari itu? Properti tari adalah alat atau segala perlengkapan yang digunakan sebagai media pementasan tari. Properti tari digunakan untuk menambah keindahan atau estetika sebuah tarian. Berikut beberapa contoh dari tarian daerah yang ada di Indonesia beserta nama propertinya. Yang pertama ada tari reog Ponorogo. Asal tarian ini adalah dari Ponorogo, Jawa Timur. Properti yang digunakan adalah topeng reog yang dipakai di kepala penari. Yang kedua, tari kuda lumping. Tarian ini berasal dari Yogyakarta. Properti yang digunakan adalah jaranan atau kuda-kudaan, cambuk, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah tari jaipong. Asal tarian ini adalah dari Karawang, Jawa Barat. Adapun properti yang digunakan adalah selendang. Tari yang keempat adalah tari baksa kembang. Asal tarian ini adalah dari Banjar, Kalimantan Selatan. Properti yang digunakan adalah kembang bogam atau rangkaian bunga seperti bunga melati, mawar, kantil, dan lain-lain. Tarian yang kelima adalah tari merak. Tarian ini berasal dari Pasundan, Jawa Barat. Properti yang digunakan adalah mahkota dan selendang. Tarian yang keenam adalah tari kancet papatai. Tarian ini berasal dari Kalimantan Timur. Properti yang digunakan adalah mandau, perisai, dan baju perang. Demikian materi yang dapat Bu Feni sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat kalian pahami dengan baik ya anak-anak. Selanjutnya akan ada tugas untuk anak-anak semua. Adapun rincian tugasnya adalah sebagai berikut. Carilah 5 tarian daerah berikut disertai dengan asal tarian dan nama propertinya. Kemudian foto dan kirimkan ke wali kelas masing-masing. Ada tari pendet, tari piring, tari bondan, tari gantar, dan tari serampang 12. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Anak-anak harus tetap semangat belajar, rajin beribadah dan murojaah, serta tetap jaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan yang ada.
Sekian dari Bu Feni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.